keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman. Selamat sore, selamat bertemu kembali dalam ibadah keluarga yang kita laksanakan masih secara online. Puji syukur kembali kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya kasih penyertaan dan anugerah yang diberikan kepada kita, sore hari ini kita kembali diberi kekuatan, waktu, dan kesempatan untuk boleh berhimpun, bersekutu, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kita awali ibadah keluarga sore hari ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 2, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doa ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Kita masuk dalam panggilan ibadah. Ibadah keluarga sore hari ini kami awali dalam nama Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2 dengan judul Mampirlah Dengar Doaku.
Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tibalah kita pada perenungan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan bacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Nasihat-nasihat, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Sebelum kita menggumuli firman Tuhan, mari kita berdoa minta bimbingan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali anakmu sujud di hadapanmu. Sore hari ini anakmu akan membaca dan menggumuli firman-Mu. Sertailah kami dan bimbinglah kami dalam pelayanan ini. Arahkanlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar dalam Dikau kami memulai dan menyelesaikannya.
Siapkanlah hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bila ada roh-roh jahat, usir dan musnahkanlah, sehingga hanya Sang Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus sajalah yang menguasai roh, tubuh, jiwa kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan salam. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Tema sore hari ini akan saya beri judul, Kuasa Allah dinyatakan dalam doa. Ayat nasnya terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Kita sebagai orang Kristen pasti tahu apa itu arti doa. Doa adalah berbicara dengan Tuhan, atau bisa nafas orang Kristen, nafas orang percaya. Di dalam doa, sering kita ungkapkan apa yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin selalu sehat. Kita ingin hidup layak. Dan masih banyak lagi permintaan pada Tuhan yang pastinya kita ungkapkan lewat doa. Berapa sering kita mendengar orang berkata, "Saya hanya bisa berdoa. Saya hanya bisa berdoa." Kami juga bisa berkata kepada orang yang kelaparan, "Saya hanya bisa memberimu makanan." Atau kepada orang yang sakit, "Saya hanya bisa memberimu obat yang akan membuat kau sehat dan sembuh kembali." Atau kepada anak yang miskin, "Saya hanya bisa membelikanmu mainan yang paling kau ingini untuk hadiah ulang tahunmu." Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, doa membuka pintu surga dan melepaskan kuasa Allah. Dalam Yakobus 4 ayat 2 berkata, "Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa." Dan Yesus berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Terdapat dalam Matius 21 ayat yang ke-22. Banyak dari kita ingin berkarya bagi Allah, tetapi hanya sedikit yang ingin meluangkan waktu untuk berdoa kepada Allah. Kita kadang disibukkan dengan pekerjaan kita, sampai kita tidak ada waktu untuk berdoa. Padahal sebenarnya kita berdoa itu bisa di mana saja dan kapan saja. Memang berdoa bertentangan dengan kecenderungan alami kita. Itulah mengapa doa sangat berarti bagi Allah. Doa
adalah hal yang tidak natural. Padahal sebenarnya doa bersifat supernatural. Dan doa selalu mendapat perhatian Allah. Terkadang kita geli bila ada orang yang berkata, Allah menjawab doa saya. Yang mereka maksudkan adalah Allah mengabulkan keinginan mereka. Tetapi seandainya Tuhan tidak mengabulkan permohonan mereka, Tuhan sebenarnya sudah menjawab doa mereka. Bila Tuhan mengabulkan doa kita, maka kita akan senang, bersukaria, dan mengucap syukur. Tetapi sebaliknya, bila Tuhan tidak mengabulkan doa kita, maka kita akan kecewa, marah, ngersolo. Kadang kita sampai putus asa karena kita sudah berusaha berdoa tapi Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Kita lupa bahwa tidak dan tunggu juga merupakan jawaban sama seperti ya. Jadi dikabulkan dan tidak dikabulkan doa kita, Tuhan sudah menjawabnya. Tinggal kita bisa menerimanya atau tidak. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya telah menjawab semua permintaan yang diajukan anak-anak saya. Jawabannya tidak melulu apa yang mereka ingini, melainkan selalu seturut dengan apa yang menurut saya terbaik bagi mereka saat itu. Demikian halnya dengan Allah, kecuali bahwa jawaban-jawabannya selalu benar dan baik dan yang terbaik. Sementara jawaban saya bisa jadi baik atau bahkan tidak baik. Dan ingat, jika doa mengubah keadaan kita atau tidak, satu hal yang pasti, doa akan mengubah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita. Allah dan Bapa kami, terima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami memuji-Mu atas kemurahan hati-Mu yang besar dan juga perhatian-Mu yang tak berujung. Beri kami hati untuk mendengar jawaban-Mu atas doa kami. Bahkan tatkala jawabannya adalah tunggu atau tidak, tolong kami untuk menerima ketuhanan-Mu di dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau hanya memikirkan yang terbaik bagi kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan yang kita persiapkan pada hari ini dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Pengumpulan persembahan kita barengi dengan Kidung Ria nomor 99, Betapa Hatiku. Untuk refnya kita nyanyikan 2 kali. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tibalah kita pada doa syafaat, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kembali anak-Mu sujud di hadapan-Mu. Di sore hari ini anak-anak domba-Mu bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Perkenankanlah pula kami memanjatkan puji syukur, terutama atas anugerah iman percaya kami pada Yesus Kristus. Karena berkat lindungan Tuhan, sehingga sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik dan sehat. Bapa kami yang ada di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Semoga firman yang telah kami terima dapat menjadi pelita dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk program-program gereja, anak-anak jemaat, warga yang sakit, dan proses pemulihan. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kami kemudahan, kelancaran, dan kesehatan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk persembahan. Semoga dapat menjadi pelebaran kerajaan-Mu di surga. Begitu juga dengan para pengelola persembahan. Berilah akal kebijaksanaan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah keluarga. Apa yang akan terjadi ke depan kami tidak tahu. Hanya Tuhanlah yang tahu. Untuk itu semuanya saya serahkan ke dalam tangan kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Mari kita memuliakan nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 346. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Sebelum kita mengakhiri ibadah keluarga sore hari ini, mari kita menerima berkat yang demikian. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa Yesus Kristus, Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tak ada yang mustahil. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa